Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia bagi Bapak Ibu guru hebat di Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya Afilanova Bagus Budi dari SMP Negeri 4 Jember ingin berbagi praktek baik bagaimana mewujudkan pembelajar sepanjang hayat yang merdeka dan berdiferensiasi menggunakan web, bermain, dan belajar buatan guru. Ide inspiratif saya ini muncul ketika saya mengajar kelas 7 di akhir tahun 2019. Saya mengirimkan materi di malam hari sebelum mereka masuk ke kelas di keesokan harinya. Pada saat saya mengajar pagi harinya, saya mencoba untuk menanyakan kepada siswa saya apakah di malam harinya mereka sudah membaca atau belajar tentang materi yang saya kirimkan melalui grup WA. Ternyata hanya ada 2 anak saja yang mengangkat tangan. Ini berarti bahwa mayoritas siswa saya belum terbiasa untuk autonomous learning. Mengetahui fakta-fakta tersebut, saya mencoba untuk melanjutkan diagnosis saya. Siswa-siswa sudah banyak yang lupa tentang materi-materi tersebut. Contohnya, mereka lupa kapan good morning itu digunakan. Mereka tidak tahu waktu digunakannya good afternoon dan seterusnya. Langkah berikutnya, saya melakukan interview kepada siswa-siswa saya. Fakta menunjukkan bahwa budaya membaca dan belajar sebelum masuk ke dalam kelas adalah hal yang belum biasa. Lain itu, kontrol keluarga dan orang tua untuk mengingatkan siswa-siswa untuk belajar juga sangat minim. Akibatnya, mereka juga mempunyai akses yang sangat terbatas terhadap sumber-sumber belajar bahasa Inggris. Alasan lain yang saya dapatkan dari keterangan siswa-siswa tersebut adalah mereka sangat malas untuk membaca buku yang mereka dapatkan dari sekolah. Mereka lebih intens berinteraksi dengan gawai mereka. Mereka menyatakan mereka lebih suka menonton video, bermain game, dan melakukan chatting dengan teman-teman mereka menggunakan gawai mereka. Mengetahui fakta-fakta tersebut, saya sebagai gurunya merasa prihatin. Kemudian saya ingin berbuat sesuatu untuk membantu mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat yang merdeka, yang mandiri, yang mempunyai expose yang baik terhadap bahasa dan mendapatkan input bahasa yang baik, dengan cara menjembatani antara kegiatan yang ada di sekolah dan kegiatan yang ada di rumah, sehingga mereka bisa belajar kapanpun, dimanapun, tanpa terbatas ruang dan waktu. Oleh karena itu, saya mempunyai ide untuk membuat website buatan guru yang berisi materi pembelajaran dan game-game pembelajaran yang akan merangsang motivasi mereka untuk belajar secara mandiri, secara otonom, tanpa menunggu kehadiran guru. Untuk mengakomodir kecenderungan, kesenangan, dan kegemaran mereka untuk nonton video, bermain game, menyanyi, atau berhubungan dengan musik, maka konten-konten yang akan saya buat di dalam website saya dalam menu-menunya akan berisi hal tersebut, dengan harapan mereka bisa mengubah mindset yang semula belajar itu tidak asik menjadi asik, menyenangkan, dan mengubah mindset mereka untuk belajar dimanapun, kapanpun, meskipun tidak ada guru, sehingga mereka sedikit demi sedikit akan menjadi pelajar yang pembelajar sepanjang hayat. Untuk mengembangkan website buatan guru, saya memerlukan beberapa aplikasi untuk membangun website tersebut. Di antaranya adalah Gamipress, Elementor, kemudian aplikasi pengembangan dengan HTML5, dan lain-lain. Dan inilah wujud dari website yang saya kembangkan. Di dalam website saya akan ada beberapa menu utama. Yang pertama adalah menu beranda. Menu berikutnya adalah Watch and Learn, di mana di menu ini siswa akan dapat belajar bahasa Inggris dengan beragam materi yang berbeda-beda atau berdiferensiasi
di antara materi tersebut dalam bentuk video, kemudian song atau nyanyian, kemudian readers, dan flashcard. Di dalam menu video, siswa akan mendapatkan teks multimodal. Untuk membuat video ini, saya membutuhkan beberapa aplikasi, di antaranya adalah editing video dan juga Plotagon untuk membuat video 3 dimensi. Menu song atau nyanyian. Dalam sub menu ini, siswa akan disuguhi beberapa jenis lagu atau rhyme yang berkenaan dengan tema-tema terpilih. This is the way we greet and greet early in the morning. Good morning. Di dalam song ini, siswa akan disuguhi nyanyian dan dilengkapi dengan latihan-latihan pemahaman yang berkenaan dengan poin-poin terpenting yang ada di dalam lagu ini. Contohnya, what will you say to get your mom in the morning? Sehingga siswa akan memilih jawabannya untuk memahami konsep yang mereka harus pelajari. Sub menu berikutnya adalah reader. Di dalam sub menu readers, siswa akan melihat gambar disertai dengan teks dan juga siswa akan belajar bagaimana cara pengucapannya menggunakan tombol suara yang tersedia. How are you, Siti? Dalam menu praktis terdapat submenu vocabulary, reading, grammar, dictation berupa game pembelajaran. Dengan flip class, siswa belajar di luar kelas menggunakan website buatan guru. Dengan demikian, mereka berlatih kompetensi sosial emosional mereka secara mandiri. Dalam membuka kelas, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan diagnosis keadaan siswa pada hari itu. Guru memberikan pertanyaan diagnosis kognitif dan non-kognitif. Pertanyaan diagnosis kognitif digunakan untuk menanyakan apakah siap siswa pada hari itu, apakah sudah belajar di hari atau waktu sebelumnya. Kemudian pertanyaan non-kognitif digunakan untuk menanyakan kesiapan siswa, keadaan mental, dan juga antusiasme siswa dalam mengikuti pelajaran pada hari itu. Smart students. Okay, then can you tell me, Dalam kegiatan is inti, verbal guru sentence. menggali perbedaan kalimat verba dan kalimat You're going to nomina find dari the pengetahuan siswa yang paragraph. didapat dari Then pemahaman you will sebelum memasuki kelas. Oh, kamu bahasa Indonesia. Ada masalah nggak? Guru Kalau memberikan maksudnya tambahan kasih dash support gitu. serta waktu ekstra bagi kelompok yang membutuhkannya. Dalam kegiatan diskusi kelompok yang terdiri dari berbagai level siswa, siswa akan mampu untuk bernegosiasi dan saling membantu untuk memahamkan dan memberi solusi satu dengan yang lainnya. Setelah berdiskusi dengan kelompok, kemudian hasil kerja mereka akan diberikan ke kelompok lain untuk mengadakan peer review. Dalam kegiatan peer review ini, siswa akan menajamkan ide dan gagasan mereka, kenapa pekerjaan temannya itu benar atau salah. To what? Make a text together in one class, okay? So you are going to have your idea, but you please put your idea by writing it on the Dalam whiteboard. kegiatan okay? ini, siswa bergiliran maju untuk menuliskan ide mereka tentang paragraf tersebut ke dalam teks yang dituliskan di papan tulis. Dengan cara seperti ini, secara tidak langsung mereka berlatih bersama mengembangkan sebuah paragraf dengan menggunakan kalimat verba atau nomina yang telah mereka latih dalam kelompok. Refleksi dulu. Untuk pembelajaran hari ini bagaimana? Hah? So good. Jangan lupa tugasnya.
individu dan dalam berbagai format yang kalian bisai gitu ya. Kira-kira minggu depan selesai ya? Sepakat minggu depan? Ya, thank you. Link ini dapat membantu saya untuk mencari informasi terbaru dan mencari hal-hal yang baru. Demikian praktek baik dari saya, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara.